Ada sebagian orang salah memahami riwayat, kalau engkau makan kemudian dengar adzan lanjutkan makanmu, itu adzan yang pertama, bukan adzan yang kedua. Karena ada adzan yang pertama, adzan pertama belum masuk subuh, kamu lagi makan di adzan pertama, lanjutkan nambah satu piring lagi. Kalau adzan yang kedua subuh nggak boleh. Makanya lumayan ada imsak. Kalau tradisi pada sahabat Nabi adalah ada berhenti lalu membaca ayat lalu diperkirakan berapa waktu antara berhenti makan sahur dan fajar. Adabun wasunanun, tata krama dan kesunahan-kesunahan di dalam berpuasa. Ayyuhal akhu, wahai saudaraku. Ayyuhal akh, kemarin tulisannya ada yang tidak tepat. La tatrukul, mungkin ada dilihat bagi tim tasheh. La tatrukil mukammilati. Jangan kau tinggalkan al-mukammilati, penyempurna. Penyempurna lisyami, puasa. Minal adabi, dari tata krama berpuasa. Wasunnani, dan kesunahan-kesunahan dalam berpuasa. Wa iya kathiratun, dan memang banyak. Minha, di antaranya adalah as-sahur. Makan sahur adalah sunnah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, tasahharu, makanlah sahur, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakatan, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka semalas apapun Anda, pastikan sudah disiapkan di sampingnya adalah untuk bersahur. Misalnya malas kayak apapun, siapin kurma satu, langsung tidur lagi. Sunnah sahur. Rawahu Syaikkhani, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahari. Yang membedakan cara puasa kita dengan orang ahli kitab adanya sahur. Menurut orang ahli kitab itu enggak ada sahur-sahuran ibaratnya. Bahkan menurut syariat terdahulu, kalau kita itu sudah terlambat buka, melewati batasnya, seperti gambaran yang melewati waktunya, maka sudah nggak boleh lagi berbuka, baru besok lagi. Ya, jadi ini syariat terdahulu. Jadi maghrib ini kelewatan kita, ya Allah kelewat, sudah kelewat nanti nggak boleh lagi, berarti nggak ada lagi sahur, buka aja nggak boleh. Tapi termasuk rahmah atau keistimewaan umat baginda Nabi, sudah enak, ada buka, ada sahur, ada buka, ada sahur. Ni'mas sahurul mu'mini wa min afdalis sahuri at-tamru. Kalau sahur jangan lupa tamr, paling bagus. Pembagusan ini tentu ada sandarannya, yaitu apa? Niru Nabi SAW atau apa yang disebut Nabi SAW. Ini yang paling bagus, bukan yang paling enak. Harus paham makna ini. Yang paling bagus. Ada orang nggak doyan korma kan? Ya, memang bagimu paling tidak enak mungkin. Tapi kita harus paham, itu yang paling bagus. Ya, maka paksain korma dong. Biarpun hanya secuil korma. Atau satu korma. Ni'mas sahurul mu'mini, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah at-tamru, pakai korma. Rawahu Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wajtahid, dan berusahalah antatasahhar, untuk kamu bisa makan sahur walau bijur'atin mimma'in, biarpun hanya seteguk air. Wala tatrukus sahura, jangan engkau meninggalkan sahur. Faqad qala Rasulullah, baginda Nabi SAW telah bersabda, akluhu barakatun, sudah enak, kenyang, berkah lagi. Makan sahur berkah. Wala ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, biarpun hanya dengan meneguk air. Ayyajra'a, meneguk ahadukum, salah satu dari kalian, jur'atan, dengan satu teguk, min ma'in, dari air. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Azza, yang maha mulia, wa jalla, maha agung, wa malaikatahu, dan juga para malaikatnya, yusalluna, kalau malaikat mendoakan, kalau Allah mengaruniakan,
kesejahteraan alal mutasahhirina kepada orang yang makan sahur. Allah melimpahkan rahmat, malaikat mendoakan bagi orang yang makan sahur. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Yusannu, disunahkan takhirus sahuri, untuk mengakhirkan sahur. Disunahkan untuk mengakhirkan sahur bahaitsu yakunu qariban minal fajri, mendekati waktu fajar. Ma'ata yakunin, tapi tetap harus yakin bibaqa'il laili, masih malam, belum terbit fajar yang kedua. Selagi kita masih yakin itu belum subuh, maka ya, kita masih boleh. Tapi kalau sudah mendekati, hindari. Sehingga ada istilah di negeri kita, istilah imsak. Imsak, nggak ada istilah di dalam buku-buku lain, nggak ada. Dalam kitab-kitab imsak itu yang mulai puasa. Imsak itu kan menahan diri dari makan, dan imsak itu sudah mulai jam puasa itu imsak. Waktu subuh itu imsak yang sesungguhnya. Cuman imsak istilah orang Indonesia adalah jeda, hati-hati, hati-hati. Kan nggak enak kepanjangan, hati-hati, hati-hati. Maka imsak itu istilah orang Indonesia. Jadi antara berhenti makan kita dengan waktu subuh ada jeda. Dan jeda ini untuk macam-macam hal, membersihkan mulut dan sebagainya, ya. Atau minum terakhir, jangan sampai minum nggak ada imsak tiba-tiba langsung adzan, nggak boleh. Kalau sudah makan adzan berhenti. Ada sebagian orang salah memahami riwayat, kalau engkau makan kemudian dengar adzan lanjutkan makanmu, itu adzan yang pertama, bukan adzan yang kedua. Karena ada adzan yang pertama. Adzan pertama belum masuk subuh, kamu lagi makan di adzan pertama, lanjutkan nambah satu piring lagi. Kalau adzan yang kedua subuh nggak boleh. Makanya lumayan ada imsak. Kalau tradisi pada sahabat Nabi adalah ada berhenti lalu membaca ayat lalu diperkirakan berapa waktu antara berhenti makan sahur dan fajar, qadra khamsina ayat, diperkirakan baca 50 ayat. Kalau kita kira-kira 50 ayat tuh, kalau seandainya 1 menit itu 3 ayat, berarti pas itu adalah berapa? 10 ha? 10 kali 3 30 apa? 10 menit. 10 menit kali 3 berapa? 30 ayat. Kurang lebihnya seperti itulah. Nah, makanya imsak itu boleh. Kalau sudah imsak, kalian sudah waspada, minum terakhir dan sebagainya. Boleh, masih bisa minum, makan. Nah, jadi ini ide untuk mempermudah agar kita bisa sikat gigi dan sebagainya. Minum. Yang repot, nggak ada imsak, langsung adzan, baru makan kerupuk rambak. Tahu kerupuk rambak? Kerupuk kulit, keselak dia. Bisa sampai sore nanti ya. Untung ada imsak, minum ya. Alhamdulillah, ini adalah istilah imsak. Tidak tahu kita sudah bahas atau belum masalah imsak di sini. Jadi itu istilah di negeri kita. Wa fi hadits Anas radhiyallahu ta'ala, dalam hadis Sayyidina Anas, inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi wa Zaid bin Thabit, dan Sayyidina Zaid bin Thabit tasahhara, makan sahur. Falamma faragha laini min sahurihima, kemudian setelah selesai sahur, qama Nabiullah ila sholati fasalla, kemudian setelah sahur, ya kan, ada waktu baru pergi ke sholat. Qulna li Anas, aku bertanya pada Anas, kam kana baina faraghihima, berapa waktu antara selesai sahur wa dukhulihima fi sholati, dan masuk sholat, kira-kira berapa? Nah inilah, ini isyarat yang dipahami para ulama Indonesia untuk membuat imsak. Jadi berhenti sahurnya Nabi sampai sholat itu qala qadra ma yaqra'u rajul 50 ayatan. Ini ada ini. Wa minal mustahsani, termasuk ini bagus, ma fa'alahu ahlu biladina Indonesia. Ini langsung kalau dibaca di Arab, yang ngarang orang Indonesia ini bukunya. Ahli biladina Indonesia. Tempat lain langsung niru. Wah, bagus juga ini, ada imsak ini. Indonesia bitahdidi muddatil ihtiyat, membatasi, memberi batasan waktu untuk berjaga-jaga, litayakuni, agar kita yakin tentang masih sisanya waktu malam, min baqa'il laili bima yusammunahu, yang mereka beri nama waktu hati-hati itu adalah bimustahi imsak, dengan istilah imsak. Ini sengaja kita kasih catatan kaki, hadal mustalah, istilah ini fi urfi ahli baladi Indonesia, ahli baladi Indonesia, ini hanya ada di Indonesia saja. Ma'nahu, artinya ikhbarun, berita, bikurbil fajri, bahwasanya fajar sudah dekat. Hatta yatai hayya usaimu, sehingga orang berpuasa itu menyiapkan diri litukhulil fajri, untuk masuk waktu fajar.
Bi akmalil istidad, dengan persiapan yang sempurna lisyam untuk puasa. Katandifil asnan, bersihkan gigi, wa ghairihi, dan yang lainnya. Wa hadal mustalah al-urfi, ini mustalah sifatnya tradisi kampung kita, masyarakat kita. Walaysa mustalahan syar'iyan, bukan istilah syar'i. Sebab istilah syar'i, istilah puasa adalah imsak, bukan istilah syar'i. Kama huwa madhkuru fi kutubil fikih, jangan disambungkan dengan yang ada di kitab fikih dengan imsak ini. Sebab kitab fikih imsak itu sudah waktunya puasa. Kalau imsak ini, imsak masih boleh makan. Nah ini ada pertanyaan, karena baru belajar kitab fikih imsak, tak taunya ada istilah imsak. Pertanyaan, Buya kalau imsak masih boleh makan? Tidak, kan? Ini sering pertanyaan. Makanya dipahamkan, imsak boleh makan. Karena belum adzan, karena itu waktu hati-hati, waktu siap-siap. Nah, wa huwa fatratun yasiratun bainal imsak 'anil muftarati wal fajri, itu waktu sesaat singkat antara mulai kita menahan diri sampai waktu fajar tiba. Biqadri khamsina ayat wa 10 daqaiq, kurang lebihnya 10 daqaiq. Kalau memang tidak cukup dipercepat baca ayatnya. Ini hanya kira-kira saja untuk menyesuaikan, untuk menyambungkan antara kebiasaan ahli bilad kita dan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusannu ta'jilul fitri, dan disunahkan mempercepat buka. Ta'jilul fitri, mempercepat. Kalau dengar adzan yakin sudah terbenam matahari, disunahkan untuk segera. Idza gharabatis syamsu, kalau matahari sudah terbenam. Liqauli Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin, Nabi bersabda, senantiasa manusia dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra, selagi masih bergegas mendahulukan buka. Yusannu ayyuftiras sha'imu, disunahkan seorang berpuasa untuk berbuka qabla yusalliyal maghrib, buka dulu sebelum sholat maghrib. Hendaknya sholat buka dulu, baru dibatalin dengan korma atau apa, baru sholat maghrib. Buka itu bukan makan malam, tolong dibedakan. Buka itu bukan makan malam. Makan malam beda. Ya. Jadi buka itu membatalkan. Ada makan malam disesuaikan saja. Kesepakatan keluarga atau kesepakatan masjid, makan dulu atau ini kesepakatan. Yang dimaksud adalah membatalkannya. Nah, wa yuftir ala rutobatin, rutob. Kalau bisa rutob itu korma seger, korma basah, korma seger. Korma seger itu terdapat di dalamnya aroma korma, aroma anggur, aromanya sawo kecik itu yang belum matang itu. Jadi kalau kita rindu sawo, waktu kita makan kok rutob di Arab sana itu langsung ingat sawo, karena di sana nggak ada sawo, sepetnya itu sepet sawo. Ya, ini adalah rutob. Kalau tidak ada rutob, korma segar, sekarang sudah mulai ada dikirim ke sini rutob. Kalau kita melihat korma yang masih segar belum jadi korma. Jadi proses pengormaan itu nggak spontan. Jadi dari bunga kemudian buah korma menguning atau memerah, warnanya macam-macam. Itu dibiarkan sampai mengering. Kalau mengering jadi korma. Kalau dibiarkan masih segar diturunkan, itu namanya rutob. Dan rutob itu biasanya kurang lebih kayak jagung gitu loh ya. Kan kita makan jagung bakar, jagung muda. Kalau jagung tua kan nggak enak. Jadi rutob itu jagung muda yang dikupas lalu dibakar. Kalau jagung tua ditumbuk jadikan nasi jagung gitu loh. Bedanya begitu. Jadi rutob itu masih seger diturunin dan itu tidak bisa semuanya. Jadi mereka rutob itu adalah muqaddimah panen, bukan panen yang sesungguhnya. Sebab kalau korma dimakan rutob semuanya kacau. Setelah itu akan kehabisan makanan. Maka korma itu dimakan rutob untuk seneng-seneng. Kemudian setelah itu jadikan korma untuk bisa ditimbun. Jadi di saat tidak ada musim korma, sudah selesai, masih ada timbunan korma. Fa ilam takun fa'alat tamaratin. Kalau enggak punya rutob, pakai korma, sudah jadi kormanya. Fa ilam takun, kalau enggak punya korma, hasa, jadi mengambil segenggam hasawat min ma'in. Kalau punya seteguk atau secangkir, segelas, pokoknya air min ma'in. Fa ilam yajid syai'an, enggak punya apa-apa. Min dzalika, wani di mana enggak tahu hidupnya. Enggak ada air. Maksudnya enggak ada korma, enggak ada air. Adanya jengkol. Nah misalnya, ya sudah makan jengkol, mata yasar. Ikan asin. Waduh nih. Aftari mata yasar min tu'amin aw syarabin ahallallah, yang halal apa saja. Yang penting dipercepat. Liqauli Anas, seperti karena Sayyidina Anas pernah berkata, karena Rasulullah ada bagi Nabi SAW, yuftiru al rutobatin, Nabi pernah berbuka dengan rutob, dengan kurma-kurma basah, qabla yusalliya, sebelum salat. Fa lam takun rutobatin, kalau enggak ada rutob, maka fa'ala tamaratin, dengan korma-korma. Fa ilam takun, kalau tidak punya hasawat min ma', pakai minum. Karena gambarannya mungkin di sebuah tempat yang bukan dihidangkan, di sungai dan sebagainya, ngambil air.
Kayak seperti itu. Hasa dengan genggaman air minum. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.